ini disebut dengan bisnis adalah salah satu bagian dari manajemen operasi yang dilakukan oleh suatu organisasi, perusahaan maupun badan usaha untuk meningkatkan kinerja, efisiensi, serta efektivitas proses bisnis. Jenis bisnis berbeda-beda memerlukan proses bisnis yang berbeda-beda. Proses inilah yang jika dikelola atau dimanage, diatur dengan baik dan memberikan peluang bisnis yang baik pula. Manfaat proses bisnis. Beberapa manfaat yang didapatkan dalam menerapkan proses bisnis: mengasah kemampuan berbisnis, efisiensi biaya dan peningkatan keuntungan, peningkatan efisiensi proses bisnis itu sendiri, dan visibilitas yang lebih baik. 5 langkah proses bisnis manajemen: perencanaan dan strategi proses. Adanya perencanaan atau memplanning, kita mau bikin apa. Contoh, kalau kita mau punya restoran donat, berarti kita harus punya tokonya, harus punya barang-barangnya, harus punya karyawannya, harus punya keuntungannya, ya, dan customernya siapa saja. Desain dan pemodelan proses bisnis yaitu tahapan di mana memberikan gambaran secara detail dari proses menjalankan suatu bisnis di perusahaan atau badan usaha lainnya. Ya, nanti saya jelaskan lagi, saya punya contohnya yang lain. Implementasi proses, merancang proses, menentukan desain dan proses dari proses bisnis. Langkah selanjutnya mengimplementasikan proses bisnis tersebut dalam sebuah bisnis. Terus mempraktekkannya, implementasi ya, contohnya ya, kita jalankan restoran donat tersebut, kita jual ke customer baik COD baik transfer, ya. Terus memantau dan mengendalikan proses, menjalankan proses bisnis dengan melakukan pemantauan serta pengendalian proses atau kita evaluasi. Setelah proses diimplementasikan, dipraktekkan dalam suatu rencana bisnis, diperlukan pelatihan, pengendalian serta pemantauan yang dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Continuous improvement, terjadi perbaikan dari misalkan contoh implementasi, kita praktekkan jualan donatnya misalkan 1 lusin, besok kita kendalikan supaya lebih meningkat, jatuhnya mungkin jadi 2 lusin, karena customer menginginkan, contoh customer menginginkan banyak varian rasa, tidak cuma 1 rasa, itu disebut pengendalian. Dalam proses pemantauan dan pengendalian, para kepentingan di perusahaan dan badan usaha perlu melakukan analisa berdasarkan teori tadi yang saya sebutkan ya, teori dan riwayat perusahaan agar dapat memberikan hasil yang lebih tepat. Perbaikan dan pengembangan yaitu memperbaiki, mengembangkan proses yang ada di dalam sistem bisnis. Proses manajemen memungkinkan untuk perusahaan mempertahankan kualitas serta kinerja dari proses yang sudah dilakukan sebelumnya. Melalui pemantauan dan pengendalian proses, maka dapat dipastikan apakah perusahaan perlu melakukan inovasi, peningkatan terhadap proses yang telah berjalan di dalam suatu perusahaan. Kepemilikan bisnis bisa dimiliki perorangan, bisa dimiliki oleh 2 atau lebih kelompok atau merger. Contoh corporate dilakukan 1 orang atau pemegang saham, usaha perusahaan atau pemerintah. Korporatif dimiliki 1 orang yang bekerja sama dalam bentuk koperasi. Manajemen bisnis, finance manajemen, keuangan manajemen, marketing manajemen, pemasaran manajemen itu sendiri, human resource manajemen, sumber daya manusia, perekrutan karyawan. Strategi manajemen contohnya di bidang operasional sehari-hari, mengatur strateginya. Production management di bidang pemproduksian barang-barang, PPIC, produk planning, produk inventory control. Operation management dilakukan di dalam semua lini produksi manajemen, operasional sehari-harinya, baik di finance, baik di marketing, baik di human resource, baik di strategi manajemen, baik di dalam produksi manajemen industri. Produksi manajemen tersebut. Dan service manajemen adalah peningkatan kualitas produk dan kepuasan pelanggan.
dengan pelayanan kita, dengan produksi kita, dengan penjualan kita ya. Jadi service management itu tidak bisa diukur 100% dalam bentuk produk saja. Kepuasan pelanggan juga kita ukur. Contoh zaman-zaman sekarang ada gambar senyum biasa, ada senyum yang lebar sekali, sangat puas seperti itu. Information Technology Management ya, pelaksanaan informasi yang dilakukan baik semua manajemen itu tadi ya. Jadi informasi bergerak secara real dan on time diperlukan saat ini, baik manajemen, marketing, human resource, strategi, operasional, dan produksi saling kerjasama. Terjadi continuous improvement di dalam pengelolaan data-data information teknologi itu sendiri. Dan customer relation management terjadi di keluhan pelanggan dan kita menyebutnya pelayanan terhadap pelanggan ya, terjadi kinerja atau integrasi baik di dalam stakeholder yang terlibat dan customer yang terlibat, terjadi feedback antara si pemangku perusahaan, stakeholder, dan customer. Salah satu menemukan semua aspek yang berkaitan dengan proses manajemen, yaitu tujuan, goals-nya apa, kenapa klien diutamakan, efektivitasnya bagaimana, efisiensi gimana, dan meningkatkan perubahan yang dari tradisional manajemen ke manajemen yang lebih bagus, yang ke top manajemen. Manajemen menjadi bottom up atau horizontal antara finance, marketing, human resource, strategi, production, operational, dan service bisa saling ketergantungan kerjasama satu dengan yang lainnya. Faktor-faktor yang diutamakan kenapa kita melihat suatu organisasi di dalam sebuah bisnis. Dari ukuran dan cakupannya di dalam bisnis itu sendiri. Usaha kecil kah, usaha menengah kah, dan usaha kecil lebih fleksibel dibanding dengan usaha besar. Kenapa? Karena usaha mikro kecil menengah lebih mudah kita kontrol, lebih mudah kita evaluasi, lebih mudah kita pantau daripada usaha besar yang menjadi banyak pegangan yang kita nyebutnya dari manajer, asisten manajer punya helper punya bawahan lagi, jadi usahanya semakin besar. Dari sektor dan negaranya, beda negara, beda keputusan, beda scope, beda aturan. Limited liability companies melindungi pemilik bisnis dari kebangkrutan dengan beberapa aturan. Tax advance, adanya kompensasi pajak. Disclose and complaint record memberikan informasi tentang jenis-jenis bisnis. Dalam sebuah bisnis, adanya proses operasi, proses informasi, dan proses manajemen. Nanti saya punya slide tambahan ya, nanti saya taruh di my desk. Proses operasi terdiri dari uraian prosedur dan aturan-aturan demi terlaksananya suatu bisnis. Dapat dituangkan dalam activity diagram. Ya, kalian sudah belajar di dalam UML, APSI, PSBO ya. Rangkaian kegiatan operasional bisnis melibatkan manusia, peralatan, unit, organisasi, kebijakan, dan prosedur dalam suatu sistem itu sendiri. Ya. Biasanya berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa, bertujuan menyediakan pekerjaan organisasi. Informasi terjadinya pencatatan, pemeliharaan data, dan penyajian informasi di dalam sebuah data tersebut. Ada input, proses, dan output di dalam suatu data tersebut. Melibatkan manusia, peralatan, otorisasi, unit organisasi, kebijakan, dan prosedur. Bertujuan sebagai pendukung organisasi dan manajemen dalam melaksanakan fungsi organisasi dalam menyediakan informasi. Otorisasi adalah proses masuk ke dalam suatu sistem informasi. Adanya analisa masukan, input, masukan berupa data baru, berupa data mentah, keluarannya sesuai kebutuhan, bisa print out, bisa screenshot, bisa apa lagi ya, dalam bentuk Excel misalkan. Input harus ada outputnya, begitupun sebaliknya.
menggunakan data flow diagram, dapat menggambarkan aliran data. Proses manajemen, perencanaan, mengendalikan, dan evaluasi, menggunakan proses operasi dan proses informasi sebagai masukan, melibatkan manusia, otorisasi, unit, organisasi, kebijakan, dan prosedur, bertujuan untuk menjalankan fungsi manajemen. Setiap output yang diserahkan atau disajikan kepada pihak manajemen harus memiliki kepentingan guna mengambil keputusan. Ya. Contoh di sini laporan penjualan untuk melihat berapa besar banyak penjualan dalam periode, misalkan periode dalam 1 bulan. Keuntungan penjualan kita apa? Laporan penjualan kita apa? Lihat barang-barang apa saja yang laku terjual. Hal ini sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi manajemen agar barang-barang tersebut terpenuhi ketersediaannya pada bulan berikutnya. Laporan peminjaman dan angsuran contoh dalam simpan pinjam untuk melihat berapa banyak pengajuan pinjaman tiap bulan. Berdasarkan angsuran yang masuk, berapa besar uang yang didapatkan dipinjamkan dari anggotanya kepada anggota-anggota yang lain di periode berikutnya. Laporan penerimaan siswa baru dapat mengetahui berapa banyak siswa yang masuk pada ajaran-ajaran sekarang, misalkan 2022-2023, dapat menentukan kuota kelas. Dalam satu kelas minimal 10 orang mahasiswa dan guru pengajarnya harus minimal berapa orang. Contoh laporan pendapatan melihat berapa besar pemasukan dalam periode tertentu pendapatan, contoh dalam bulan ini ya. Dapat menentukan arus uang yang digunakan untuk kebutuhan dan strategi selanjutnya.